Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan yang kemarin setelah kita membahas masalah apa-apa saja yang dapat menyebabkan hati menjadi hidup dan hati menjadi membantu hati menjadi hidup. Kemudian hal-hal apa yang patut ditinggalkan agar hati tidak kembali menjadi mati. Udah kita bahas itu kemarin. Nah sekarang Imam Ali berkata 6 perkara yang apabila ada dalam diri manusia, 6 perkara yang ada dalam diri manusia, maka yang pertama, jannah menginginkannya dan nar lari darinya. 6 perkara. Awaluha. Jannah menginginkannya, nar lari daripadanya. Awaluha apa? Yang pertama. Yang pertama adalah mereka yang mengenal Allah kemudian mentaatinya. Mengenal bukan hanya sekedar mengenal, tapi mentaati segala perintah-perintahnya. Alaisal muhib liman yuhibbuhul muti'u. Bukankah seorang kekasih pasti akan mematuhi apa perintah dari kekasihnya? Kita mencintai orang di dunia pasti kita turuti apa kemauannya. Maka selayaknya bagi Allah pun kita turuti apa perintah-perintahnya. Jikalau kita bilang, inna fil qiyasil badi'u. In kunta Allah yuhibbu. Kalau kita ngaku cinta padanya, tapi amal kita tidak sesuai dan kita melanggar atau nggak cocok, mau dikiaskan kemana? Katanya cinta, katanya sayang, tapi tidak kita ikuti apa yang diperintahkannya, tidak diikuti apa yang dia anjurkan. Badio, kiasi badio, nggak bisa disambungkan, nggak bisa diselaraskan. Itu mereka-mereka yang apa? Yang mengaku cinta, wan tentu sarhubu. Mereka menampakkan kecintaan, tapi perilakunya bertentangan. Nafil qiyas sebenarnya. Semoga kita cintanya kita hakiki kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Dan tahu mana bisikan syaitan, tahu. Udah jelas ya. Siapa yang nggak tahu bisikan syaitan? Siapa yang nggak tahu mana amrullah? Tanya sama hati. Al-Quran jelas ada di tengah-tengah kita. Kalau ini terjadi bagi non-muslim mungkin sangat wajar, tapi bagi muslim tidak wajar. Tahu bisikan syaitan, jangan diikuti, ditinggalkan. Supaya tahu kehidupan ini seperti itu. Jadi tahu makna hidup yang hakiki, kehidupan yang benar. Bukan kebanyakan manusia. Manusia ini tertidur. An-nasun niyam. Fa iza matu fantabahu. Kata Nabi SAW. An-nasu niyam. Manusia dalam keadaan tidur. Kematian yang menghidupkan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Rata-rata manusia diam tidur. Berapa banyak lihat manusia di sekeliling dalam putaran roda kehidupannya lupa sama Allah, lupa akan kewajibannya sebagai hamba Allah, mengejar sesuatu bayangan yang sia-sia. Dan itu terus kesehariannya. Jikalau kita berbicara seperti ini, apa terus makna hidupnya? Menjadikan sesuatu yang tidak bernilai kita anggap bernilai, dan sesuatu yang berarti kita tidak anggap berarti. Manusia memuja sesuatu yang dilarang Allah, dibenci Allah, dipuja. Perkara-perkara Allah menetapkan hukumnya, ini haram, ini boleh, ini tidak, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan siapa? Kebaikan manusia, bukan untuk kepentingan Allah lah. Allah ghaniyin anka wa anni. Allah kaya dari kita dan dari kalian, dari aku dan dari kalian. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh kita meninggalkan maksiat. Nggak butuh itu Allah. Allah zat yang maha kaya. Tidak akan berkurang kekuasaannya. Tidak akan berkurang kehebatannya. Tidak akan berkurang kerajaannya. Walaupun seluruh alam bermaksiat kepadanya. Dan tidak akan bertambah pula kerajaannya. Tidak akan bertambah pula kemuliaan dan keagungannya. Walaupun seluruh Arab melaksanakan taat. Maka tadi gue sudah tadi,
Ya Rob, kalau kau inginkan kami dapat masuk ke dalam kelompok itu. Kau yang ingin memilih ya Rob. Bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena Allah menginginkan. Cuma Allah kasih batasan, koridor, sesuatu yang diharamkan untuk kebaikan diri kita. Sesuatu yang baik. Ya, sama jenis misalnya. Ya, sesuatu yang dilarang sama Allah. Di agama manapun dilarang. Tapi sekarang coba diangkat lagi, dibolehkan. Dan semua umat coba mentolerir saja. Semua umat coba mentolerir saja. Para pemimpin-pemimpin coba mentolerir saja. Membiarkan ini terjadi. Fashion walk, bergaya lagi kayak wanita. Mau dibiarkan ini terus. Islam punya koridor. Jangan sampai ini agama kacau seperti agama di luar sana. Jangan sampai peradaban ini hancur. Peradaban yang coba diciptakan Nabi Muhammad mau dikembalikan ke ayam jahiliyah karena manusianya ikut dengan gitu. Nggak terasa gitu di ayam jahiliyah saat ini. Kalian yang mau mengidolakan Barat karena teknologinya, coba lihat mereka. Dimana ketika seorang anak melakukan hubungan yang tidak pantas dengan pasangannya, seorang tua tidak bisa berbuat apa-apa atas nama hak asasi manusia. Mau sampai kapan? Mau kita seperti itu? Kita rela terjadi sama anak kita dan keluarga kita melakukan hubungan suami istri yang bukan muhrim. Naudzubillah min dzalik. Dan kita melakukan seperti yang mereka lakukan, berpikir dengan cara berpikir mereka yang menuhankan dunia. Lanjut. Terus wa'arafal haq. Udah tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu. Kita tahu yang baik dan yang buruk. Karena kita punya akal. Jangan buat diri kita bodoh. Jangan buat diri kita bodoh. Karena Allah ketika menciptakan akal, Allah uji coba dulu. Allah tes ini akal. Ada diskusi. Ya akal, akbal akal. Wahai akal, menghadaplah, maka menghadap itu akal. Akal, adbar. Wahai akal, berbaliklah kau, berbalik itu akal. Diuji coba sama Allah. Bukan enggak. Gunakan ini akal. Anugerah yang baik yang dimiliki manusia. Jadikan manusia ini khalifah. Di mana makhluk-makhluk lain tidak mampu. Padahal makhluk lain nggak ada yang nggak taat sama Allah. Hanya manusia yang kadang-kadang wa huwa fi dzulumin katsir. Sering berbuat kezaliman bagi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Udah tahu mana yang buruk, mana yang jelek, berhindar. Menjaga dirinya. Jangan malah dilakukan. Ya, dia terus coba membenarkan yang lebih unik. Kalau kita tahu ini kesalahan, kita tahu ini sebuah kesalahan, akankah kita terus melakukan kesalahan tersebut? Kita tahu ini perbuatan salah. Dan kita sadar ini perbuatan salah. Sengaja atau tidak sengaja kita melakukan itu perbuatan salah. Tapi apakah ada di dalam hati kita ingin meneruskan perbuatan salah tersebut? Tidak pasti. Orang yang berakal tidak mau berbuat salah terus. Ketika ditanya 1 tambah 1 kalian jawab 3, kalian akan terus jawab 3. Setelah kalian tahu jawabannya adalah 2. Itu maksudnya. Tapi ketika mereka coba rubah yang 2 menjadi 3, itu bahaya. Dan semua manusia mengikutinya tanpa sadar. Manusia dalam keadaan tidur. Nanti kalau udah tua, apa yang kalian kumpulkan? Apa yang kalian cari? Apa yang kalian kejar? Mana? Kalian bawa ke dalam kubur. Apa yang akan kalian bawa ke dalam kubur kecuali amal kebaikan? Apa yang kalian bawa? Harta kalian masukkan. Rumah kalian masukkan. Yang kalian masukkan amal kebaikan yang kalian lakukan. Perbuatan selama di dunia yang akan menentukan. Kalau waktu hanya terbuang sia-sia, maka hanya itu yang kalian dapatkan. Alhamdulillah. Wah, Arafat dunia, tahu ini dunia. Pakai dalil tansa nasibah ke minad dunia, betul. Jangan lupa nasibmu atas dunia. Maksudnya nasib apa?
beramal, menjadikan bekal ini dunia. Jadikan dunia ini alat sebagai bekal kita untuk mengejar akhirat, mengejar ridha Allah, mengejar ridha Rasul. Jadikan ketika di dunia ini menjadikan ajang keselamatan kita di alam kubur dan di alam akhirat. Karena di alam itulah yang lebih panjang. Umur manusia di dunia 60-70 tahun selesai. Nah, yang sekarang udah berumur 20 tahun, 30 tahun, udah berasa, oh baru kemarin perasaan baru 15, 14 tahun, 13 tahun, tanpa terasa tergilas waktu. Mau seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang yang hanya mengejar dunia. Coba perhatikan. Dunia pun ketika diciptakan, Allah uji coba. Allah kasih perintah kepada dunia. Dan makhluk manapun tidak akan mengingkari perintah Allah. Allah kasih perintah di dalam hadits qudsi. Wahai dunia, jadikan kau berkhidmat bagi mereka yang berkhidmat kepadaku. Kata Allah dalam hadits qudsi. Jadikan kau berkhidmat, kau menjadi pembantu bagi orang yang berkhidmat, yang menjadi pembantuku. Kata Allah. Jadi mereka yang mengejar Allah, dunia akan menjadi pembantunya. Itu konsepnya. Dan dunia tidak akan mengingkari yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan jadikan mereka yang menjadi pembantumu, yang mengejarmu maksudnya, jadikan mereka pembantumu. Mereka yang mencarimu, mengejarmu, jadikan mereka pembantu, siksa mereka. Dan gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Dapat. Bingung. Dari suatu kesenangan yang lain yang semuanya fata morgana. Semuanya cuma sesaat dan sementara. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Padahal kita sering dengar ini ayat. Bukankah hanya dengan berzikir, kalimat ala adalah hasr. Adalah pembatasan. Hanya dengan berzikir kepada Allah. Baru hati ini bisa menjadi tenang. Bukan mencari dengan sesuatu yang lain. Ketenangan bagi mereka yang dekat. Orang yang punya dunia dan segala isinya masih tenang hidupnya. Coba perhatikan. Coba sekali-kali kalian berpikir. Di mana para penguasa yang memiliki segalanya pun masih dalam keadaan bingung. Untuk mempertahankan kekuasaannya supaya tidak diambil yang lain. Merasa ketakutan setiap harinya. Akan harta bendanya akan hilang atau tidak. Sedangkan ahlullah, mereka tidak pedulikan itu semua. Hati mereka cukup dengan Allah. Mereka tidak risau akan yang hilang dari perkara-perkara dunianya. Tapi mereka akan risau jika yang hilang perkara-perkara akhirat. Paham? Sampai ini? Paham surah Habib sampai ke sana? Ayo. Wah, tahu kita bakal mati, kita bakal meninggal, kita bakal wafat, bakal ada pertanyaan dari mungkar nakir di alam kubur sebelum nanti di yaumul kiamah, perhitungan yang tiap menit, tiap detik akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa kita anggap guyonan ini? Alhamdulillah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah berikan kita pengampunan, penghapusan dari segala kesalahan-kesalahan kita yang telah lampau. Bertobat dengan sungguh-sungguh adalah awal salik idza arada an ya'rifahu Allah. Jikalau kita ingin sampai kepada Allah, awal jalan yang pertama diperintahkan Imam Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid adalah bertobat. Bahkan dari perkara nanti ada perkara mubah. Perkara mubah saja membuat hati menjadi hitam. Bagaimana perkara yang haram? Perkara mubah kalian kerjakan. Orang yang berakal tidak akan bermain-main dengan dunianya. Tidak akan bermain-main dengan waktunya. Hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang yang terlena yang bermain-main dengan waktunya. Karena akan tergilas oleh itu waktu. Innal waktu kasaib. Kalian mencoba main-main, kalian tergilas sama waktu tanpa kalian sadari. Waktu kalian terbuang percuma, habis masa muda, nanti tua nggak bisa buat apa-apa lagi. Mumpung kalian masih muda, kesempatan kalian menjaga ini waktu agar terbaik. Bukan susun untuk mengejar dunia. Cari makna hidup untuk tahu mana tujuan kalian hidup ini. Apa pengen punya rumah yang besar? Yang kalau kalian mati, kalian tinggalkan. Dan menjadi rebutan orang-orang yang ada di bawah kalian. Itu mau kalian. Silakan.
Kalian ngejarnya capek, setelah itu kalian tua, kalian nggak nikmati, malah jadi rebutan. Naudzubillah. Ya Rob, mana kehidupan? Cari mana tujuan kita di hidup ini. Tahu dunia untuk apa? Untuk ditinggalkan, ditinggalkan. Cari dunia boleh. Cinta sama dunia yang tidak dibolehkan. Memiliki dunia boleh. Boleh. Jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segala macam yang ada di alam ini yang kita miliki dari penglihatan. Apa keindahan, jadikan sebagai sarana ketika melihat sesuatu yang indah. Ingat bahwa ada zat yang lebih indah yang perlu kita sampai kepadanya agar kita mendapatkan keindahan yang hakiki. Bukankah seperti itu? Insya Allah. Maka ketika manusia di surga kelak, ketika melihat wajah Allah, tidak lagi terbayang dengan kenikmatan-kenikmatan surgawi. Kenapa? Karena wajahnya jauh lebih indah dari segala macam kenikmatan surga. Dan wajah kasihnya Nabi Muhammad, lailun liman lam yarawni. Celaka mereka yang tidak dapat melihatku, kata Nabi Muhammad. Mereka tidak melihat di dunia ini celaka. Karena mereka yang tidak melihatku di dunia tidak akan melihatku di kubur dan tidak akan melihatku di yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga kita bukan termasuk kelompok tersebut. Termasuk kelompok yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah agar dapat berjumpa walau fil manam seperti Gosida yang tadi dibacakan. Jangan sampai panjangnya penantian kami ya Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun fil manam. Hanya itu harapan kami ya Allah. Tidak kemampuan kami menahan rindu untuk dapat berjumpa. Jadikan itu motivasi hidup. Jadikan itu tujuan hidup. Jadikan tujuan hidup kita untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Jadikan tujuan hidup kita untuk menyukseskan visi dan misi daripada ajaran Nabi Muhammad. Apa ajaran Nabi Muhammad? Agar semua umat yang ada di alam ini terselamatkan. Agar umat Nabi Muhammad tidak ada satupun yang masuk surga yang menjadi beban dan pikiran Nabi Muhammad. Bahkan ketika ingin menjelang wafatnya. Yang disebutkan ummati, ummati, ummati. Jadi kalian anggap guyonan. Kalian tahu saudara kalian salah, kalian biarkan atas dasar toleransi dan hak asasi. Silakan. Kaifa? Oh, ini jadi ada orang lanjut. Kaifa ta'si? Jadi ada orang bertanya sama seorang, fa kaifa tariqu ila Allah? Bagaimana jalan menuju kepada Allah? Man arafa Allah, arafa tariqu ila Allah. Siapa yang mengenal Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Bayangkan kita berjalan saja, kita mendatangi Allah dengan merangkak, Allah mendatangi kita dengan berjalan. Kita berjalan, Allah berlari, menyambut kita yang ingin berjalan menuju kepada Allah. Punyakan tekad ini dulu. Punya tidak tekad ini? Punya tidak keinginan ini? Allah yang akan bantu segalanya. Jikalau tekad ini sudah timbul dalam diri kita, Allah yang akan bantu mempermudah segalanya. Tekad ini ada tidak? Tekad ya, azam. Himmatur rijal yuksirul jibal, itu tekad. Tekadnya laki-laki dapat mecah belah gunung. Mana tekad yang kuat ini? Untuk menuju, dibutuhkan tekad yang sungguh kuat untuk menuju kepada Allah. Karena rintangan di awal pasti dahsyat. Dan setelahnya kelezatan perjumpaan. Yang tidak pernah bersedih. Yang tidak pernah bersungguh-sungguh. Fil bidayah walam yasil ilaihi ladzatan fin nihayah. Tidak akan pernah sampai untuk menyaksikan kelezatan saat akhir. Yang tidak bersungguh-sungguh di awal tidak akan pernah sampai pada tujuan. Yang tidak bersungguh-sungguh di awal tidak akan pernah mencapai.
Urusan apapun yang tidak bersungguh-sungguh tidak akan pernah sampai dan didapatkan. Apalagi menuju Allah. Dibutuhkan hanya tekad sebenarnya. Hanya tekad adanya di dalam hati. Jadi bersihkan tempatnya tekad, agar tekad itu mantap. Dan kita dapat menuju dengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dan ditanyakan, wa kaifa? Apa? Lanjut. Kalau akhirnya saya menjawab, bagaimana mungkin? Subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku kenal? Kau kalian betul kenal Tuhan, betul gak ketika takbir Allah Akbar? Allah zat yang maha besar. Makanya sebelum sholat mengucapkan takbir, berikan waktu 1 menit saja. Hadirkan hati bahwa kita akan berdiri di bawah zat yang maha besar. Kita akan menghadap sang pemilik segala alam. Sedangkan kita hanyalah budak yang ingin melapor, ingin bermunajat kepadanya. Ya, hadirkan hati di situ. Kata Nabi Muhammad, hubbiba min dunyakum salas. At-tib wan nisa wa qurratul aini fi shalah. Aku cinta terhadap ini dunia 3 perkara. Untuk ini dunia, kata Nabi Muhammad, cinta terhadap yang pertama nisa dan wangi-wangian, yang ketiga yang paling dia cintai wa al qurratul aini fi shalah. Ditambahkan qurratul aini. Apa? Penyejuk mataku adalah dengan mengerjakan salat. Karena saat itu munajat, dia kembali mi'rajul arwah, mi'rajul ruh saat kita sholat. Bukankah di situ berdialog saat Nabi Mi'raj terdapat di dalamnya dan dikekalkan, diajarkan oleh Allah langsung. Lanjut. Dan yang lebih aneh lagi ditanya, bagaimana mungkin kalian setelah mengenal zat yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha baik, dan maha segalanya, terus kalian ingkari apa yang diperintahkannya? Kalian tahu, terus kalian ingkari. Apakah tega kita memiliki di dunia saja memiliki pasangan yang baik, terus kita hianati? Arsiduni. Ini udah. Ya nggak apa-apa ulang. Waqala. Ilanas. Hah? Faina. Zulma. Seorang bertanya kepada waliul abdal. Abdal ini tingkatan aulia, di bawahnya imamen. 4 kutub itu, setiap kutubnya harus ada abdal. Jadi jumlah abdal 4. Autat 7, nujaba 12. Itu yang ma'ruf. Al-Qutbul Ghaus 1, imamen 2, abdal 4. Untuk menjaga keempat kutub ini. Timur, barat, selatan, utara. Wali yang cukup tinggi derajatnya. Satu orang bertanya kepada abdal, wahai abdal, wahai imam, bagaimana cara agar hatiku selalu bersama dengan Allah dalam setiap keadaan? Yang pertama, la tanzur ilan nas. Jangan ngelihat manusia. Fa inna nadhuru ilaihim dzulma. Karena melihat mereka adalah kegelapan. Terus. La yumkin. La astati, nggak mungkin. Orang ada di depan kita. Terus. La tasma' kalamahum. Yang kedua, kalau yang penting nggak bisa nggak ngelihat, yaudah, jangan dengerin omongan mereka. Jangan dengar omongan mereka. La tasma' kalamahum. Fa inna sama'ahu apa? Qaswa. Karena mendengarkan perkataan mereka dapat apa? Qaswa. Qaswa berarti sama, gelap juga, tapi di dalam hati. Qaswatul qalb. Hati menjadi gelap, hati menjadi keruh, nggak mudah nangis, hati jadi sombong, hati menjadi angkuh, hati menjadi besar kepala, hati menjadi riya, menjadi sum'ah, pengen kebanggaan.
Kalau kalian sulit untuk bermunajat sama Allah dan meneteskan air mata di malam hari, berpikirlah. Jangan-jangan hati kita penuh waswa tadi, kebekuan hati, kegelapan hati, beku hati, jadi nggak bisa mencair. Gelap. Naudzubillah min dzalik. Kami berlindung ya Rabb. Allahumma, padahal kita setiap hari baca doa al-fajar, Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran. Kita berharap cahayanya, Mas. Kalau tadi lah, tapi kalau ini saya nggak kuat. Nggak kuat untuk melakukan itu. La tu'amin mu'amalatuhum. Oh, udah deh. Yang ketiga, yaudah nggak usah jangan beramal dengan mereka. Jangan melakukan perbuatan bersama mereka. Fa inna mu'amalatahum wahsah. Ini yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi. Kalau kalian tidak dimakan, kalian dimakan. Kalian tidak ditipu, kalian yang kan nanti. Ini kebanyakan terjadi. Nggak kalian yang diperbudak, kalian yang diperbudak. Perbudakan sudah ada dari manusia banyak. Dengan sistem yang ada, dengan keadaan yang ada, diperbudak sampai mereka sadari. Diperbudak keadaan, diperbudak dengan kebutuhan, diperbudak dengan siapa yang menciptakan ini semua? Hah? Nggak ada diperbudak, harus berangkat kerja pagi. Sampai kantor jam 9, nggak ngerjain sholat, nggak ngerjain apa, oleh zikir sama Allah. Sistem perkuliahan, sistem pendidikan juga dibuat seperti itu. Harus datang pagi, hingga lupa sholat, lupa mengerjakan zikir. Siapa yang buat sistem ini? Manusia. Bisa salah, bisa benar. Kebenaran hakiki hanya milik Allah yang absolut. Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Selain Allah, kebenarannya patut diuji coba dulu, diteliti lagi. Ya, seorang teliti kembali. Ya. Jadi kalau pikiran kita, persepsi kita selama ini tentang kehidupan ini hanya sebatas itu, sangat disayangkan. Allah ciptakan kita dengan begitu sempurna, lantas kita sia-siakan. Allah ciptakan kita begitu sempurna, begitu agungnya, begitu indahnya, begitu sempurnanya, melebihi siapapun yang ada di alam ini. Udah cukup. Ayo, bersih. Tetap bersih dalam.